Saudara, kalau kita memperhatikan, kita melihat dengan cermat dan jeli kondisi kehidupan bangsa kita. Bukan soal kondisi kesehatan, kita semua tahu bahwa masa pandemi belum berakhir sampai sekarang. COVID-19 itu masih terus memakan korbannya. Bukan juga soal ekonomi yang konon kondisi ekonomi ini sudah mulai membaik, menaik grafiknya, tetapi toh belum bisa pulih seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Tetapi saudara, kondisi moral bangsa yang menurut saya sampai sekarang menjadi begitu bobroknya. Banyak hal yang anomali. Banyak hal yang malah bukan hanya anomali tetapi absurd. Sangat tidak masuk akal. Ketika kita mengakui bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang beragama, bangsa yang bertuhan. Dan bukankah itu yang terjadi? Tidak ada seorang pun anggota masyarakat kita yang tidak beragama. Beragama itu menjadi wajib hukumnya. Tetapi berkaitan dan berkenaan malahan kemudian seperti difasilitasi oleh kemajuan teknologi komunikasi. Lewat medsos misalnya. Kita menyaksikan dekadensi moral, etika bangsa ini begitu bobroknya. Bagaimana kita melihat berita-berita hoaks, berita-berita sampah, ujaran-ujaran kebencian, fitnah, kata-kata kotor, prasangka buruk, itu hampir setiap hari membanjiri media sosial kita, bukan? Celakanya, saudara-saudara, orang-orang yang terlibat dalam memproduksi, menghasilkan hoaks, berita tidak benar, insinuasi, berita buruk yang tidak bisa dikonfirmasi, fitnah, ujaran kebencian, celakanya, sekali lagi celakanya. Banyak orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang sangat-sangat agamis. Malahan memakai jargon-jargon agama. Tetapi yang dilakukan, entah sadar atau tidak sadar, justru sangat berlawanan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Agama yang menurut banyak orang harus menjadi berkat bagi dunia ini, bagi masyarakat kita. Agama yang seharusnya menjadi tuntunan dan pedoman yang baik untuk akhlak bangsa. Nama Tuhan yang seharusnya dimuliakan, tetapi malah dimanipulasi begitu rupa untuk hal-hal yang sangat buruk. Tapi apakah itu hanya terjadi pada kehidupan masyarakat kita, khususnya pasca pemilihan presiden tahun 2014? Ternyata tidak. Ribuan tahun sebelum tahun 2014 atau tahun 2021 ada. Hal yang sama sudah terjadi. Memang betul teknologi komunikasi belum berkembang seperti sekarang. Pada zaman itu orang belum punya media sosial, belum punya Twitter, belum punya Facebook, WA, dan yang semacam itu. Ya itulah saudara yang saya tulis menjadi kisah yang sangat sulit dimengerti dan dipahami. Kalau kita membaca bagian-bagian kira-kira 2-3 pasal sebelum bacaan Injil kita hari ini, kita hampir-hampir tidak bisa memahami. Sebab yang kita baca di sana adalah, saudara, ini Tuhan Yesus yang baru saja menyembuhkan seorang yang lumpuh sebelah tangannya.
Memang betul dia menyembuhkan si lumpuh, memulihkan kondisi tangan yang sudah tidak berdaya itu pada hari Sabat, dan oleh para pemuka agama dipersoalkan. Menolong orang lepas dari kesulitannya pada hari Sabat itu sudah jadi masalah. Kalau pakai istilah zaman sekarang, barangkali baik kalau dipakai, Yesus dituduh menista agama. Dia dipersalahkan. Untuk apa? Karena menyembuhkan orang, sekali lagi, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Aneh kan? Cerita sebelum bagian Injil kita, Yesus meredakan badai di tengah telaga. Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa atas angin yang menerpa perahu para murid, di mana dia juga bersama-sama dengan mereka. Yesus menyelamatkan para murid dari badai yang bisa menenggelamkan perahu mereka. Apalagi, ketika dia sampai di tepi telaga di seberang, dia sampai di pantai Gerasa, dia segera disambut oleh orang yang dirasuk oleh roh jahat. Injil mengatakan orang ini dirasuk oleh legiun, ribuan roh jahat. Dia bukan hanya menakutkan dan mengancam orang lain yang datang, tetapi dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Dia berlari-larian ke sana kemari, dia pukul-pukulkan batu itu di kepalanya sendiri, di badannya sendiri. Dia sakiti dirinya sendiri. Dia tidak mau berurusan dengan Yesus, tetapi rasanya saudara-saudara semua tahu. 200 ekor babi mesti dikorbankan supaya legiun itu lepas dari orang yang kita tidak tahu namanya siapa. Tapi orang ini kemudian jadi waras lagi. Yesus menyembuhkan orang yang dianggap gila. Dia menyelamatkan orang. Apalagi, kebaikan apalagi yang dia tabur. Ketika di tengah jalan utusan dari Yairus atau Yairusnya datang kepada Tuhan, kepala prajurit Yunani Romawi itu, anaknya sedang sakit dan dalam kondisi kritis. Dia kepingin Yesus menyembuhkan, tetapi dalam proses menuju ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sakit perdarahan yang bertahun-tahun dan menderita. Dan mengatakan, kalau saja aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan memang betul, perempuan yang sangat menderita ini kemudian sembuh. Yesus sangat baik. Dia bebaskan perempuan ini dari penderitaan yang bertahun-tahun. Apalagi, inilah anak Yairus, yang ketika Yesus sampai di rumah Yairus, anak ini udah mati. Tetapi dia membangkitkannya. Tidak ada satupun yang salah, tidak ada satu tindakan Yesus pun yang merugikan orang, malah dia mendatangkan sejahtera. Si lumpuh tangan sebelah itu bisa pulih lagi. Si orang yang dianggap tidak waras karena kerasukan legiun itu sehat dan waras kembali. Perempuan yang sakit perdarahan bertahun-tahun lamanya itu pulih kesehatannya. Anak Yairus dibangkitkan dari kematian. Kurang apa? Adakah sesuatu yang salah? Adakah sesuatu yang jelek? Tidak ada. Apalagi? Yesus menjadi pengkhotbah tamu di sinagoge di tempat asalnya di Nazaret. Dan penginjil mengatakan kesan dari para pendengar khotbahnya, kami tidak pernah melihat orang berkhotbah seperti ini. Dia punya integritas, dia punya kuasa. Orang terkagum-kagum, orang terpesona. Tetapi apakah mereka kemudian mengucapkan terima kasih?
atau memberi dia viatikum atau stipendium atau apapun namanya. Tidak. Mereka bersikap aneh sekali, sangat bertolak belakang. Pada satu sisi mengagumi, pada satu sisi terpesona, tetapi pada sisi lain entah kenapa mereka jadi membenci, bahkan menolak. Semua hal yang baik itu direspons dengan apa? Dengan kabar bahwa ia tidak waras. Yesus disebut tidak waras. Sampai saudara-saudaranya rupanya termakan oleh isu ini. Insinuasi, berita buruk. Lalu datang mau berjumpa dengan Yesus. Untuk apa? Ceritanya mau mengajak Yesus pulang ke rumah saja. Supaya tidak mempermalukan nama keluarga. Ia tidak waras. Ia dirasuk setan. Yesus mengusir setan, tetapi dengan cara bekerja sama dengan penghulu setan, Beelzebub itu. Dia dirasuk setan. Karena itu mesti dibawa pulang. Apalagi isu yang dipakai, yang digoreng. Ini kan wong desa. Bukankah orang ini anak Maria? Itu penghinaan, saudara. Sebab biasanya buat orang Yahudi menyebut nama itu pasti di belakangnya nama bapaknya. Yusuf bin Yusuf mestinya. Bukankah ini orang anak Maria? Malah ibunya yang disebut. Bukankah saudara-saudaranya tinggal di sekampung dengan kita? Siapa mereka? Siapa dia? Bukankah dia sama-sama seperti kita, orang dari dusun, orang desa saja? Dari mana dia mendapat hikmat itu? Dari mana dia bisa belajar sampai membuat kita hampir-hampir terlena karena terpesona? Sangat sulit dimengerti. Bahwa apa yang semua yang baik itu justru direspon secara bertolak belakang. Yesus dianggap tidak waras. Yesus dianggap dirasuk setan. Yesus itu kan cuma wong desa. Tidak punya pendidikan yang cukup. Tidak punya pendidikan tinggi. Bukan dari kalangan orang elit. Lalu mereka menolak dia. Mereka berharap Yesus pergi dan Yesus memang kemudian pergi dari kampung halamannya sendiri. Saudara, rasanya suasana semacam itu bisa kita rasakan dalam hidup kita berbangsa bernegara, bukan? Ketika seorang presiden berupaya keras setengah mati, melakukan apa saja yang baik, melakukan apa saja yang benar, melakukan apa saja yang jujur, melakukan apa saja yang bisa meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. Tetapi yang terjadi di media sosial adalah insinuasi, berita-berita buruk, ujaran kebencian tentang dia, hoaks, berita sampah tentang dia. Fakta yang diputar balik menjadi fitnah. Dan dianggap biasa-biasa saja. Memang betul. Ada undang-undang ITE. Tetapi kalau nanti undang-undang itu sering dipakai lalu sekelompok orang mengatakan melanggar hak asasi manusia lagi. Sebuah situasi yang anomali. Sebuah situasi yang absurd, hampir-hampir tidak bisa dipahami. Sebuah situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, apalagi disebut nilai-nilai iman yang luhur dan baik tadi. Saudara, saya mau mengajak saudara melihat konteks lebih luas lagi. Bukan hanya teks kita pasal 6 ayat 1 sampai 13, tetapi seluruh konteks Injil Markus.
Dan nanti seluruh konteks Injil-Injil, bahkan Perjanjian Baru. Apa yang menjadi sikap Yesus? Apa yang ditampilkan oleh Yesus? Yesusnya tidak terlalu banyak bicara. Tetapi para penginjil menceritakan dalam bentuk narasi. Sikap Tuhan melalui Yesus Kristus menghadapi hal-hal yang anomali. Menghadapi hal-hal seperti sekarang dalam bacaan kita, dia ditolak. Dia disebut tidak waras, dia disebut dirasuk setan, dia dianggap orang desa dan tidak punya wewenang agamawi seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang kita lihat dalam cerita-cerita Injil? Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan seluruh Perjanjian Baru. Yang pertama, saudara, yang bisa kita lihat dalam cerita-cerita Yesus itu, Yesus fokus pada visi, pada misi untuk apa dia datang ke dunia ini. Dia memusatkan seluruh perhatian kepada amanat yang diberikan oleh Bapaknya kepada dia supaya dia lakukan dalam kehidupan manusiawinya di dunia ini. Untuk apa? Untuk menghadirkan damai sejahtera. Yang kita perhatikan adalah Yesus sedikit cuek, sedikit mengabaikan semua perkara yang negatif yang menimpa dia. Orang tidak suka, orang menolak dia, orang bicara tidak benar tentang dia. Dia tidak peduli. Karena itu dia fokus, dia pusatkan seluruh perhatian pada pelayanan yang mendatangkan damai sejahtera untuk sebanyak mungkin kalangan. Bukan hanya untuk kalangan sendiri, bukan hanya untuk suku atau bangsanya sendiri sesama orang Yahudi, tetapi lebih luas lagi. Dia pusatkan seluruh perhatian, dia keluarkan seluruh kekuatannya untuk pelayanan mendatangkan damai sejahtera itu, ketimbang melayani orang-orang yang memang tidak suka kepada Kristus. Dia tetap berbuat baik. Ada sebuah slide yang saya jumpai. Rasanya dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Meski kebaikanmu sering diabaikan dan dicurigai, tetaplah berbuat baik. Karena kebaikan yang tulus tidak membutuhkan pendapat manusia. Sungguh tepat sekali. Tidak tahu, minta maaf, anonim, siapa yang menulis ini, saya tidak tahu. Tetapi itulah yang dijalani oleh Yesus. Buat dia pendapat manusia tidak penting. Sepanjang dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Si penulis quotes ini mengatakan kata kebaikan. Kalau kebaikanmu sering diabaikan, tidak mendapat perhatian. Di kalangan jurnalis, orang yang berbuat baik sering dari sisi lakunya berita dianggap, ini berita kering. Karena itu lebih suka berita-berita yang heboh, berita-berita para artis atau selebriti yang ketangkap narkoba dan yang semacam itu, lebih daripada memuat orang-orang yang dengan tekun dalam bidangnya masing-masing bertekun untuk terus mendatangkan damai sejahtera. Kalau orang bertengkar, kalau orang baku maki, begitu banyak media massa yang ikut, malahan kemudian memviralkannya di media sosial. Sudah wajibnya mulai sekarang kita memviralkan
hal-hal yang dilakukan oleh orang dengan niat yang baik, melakukan apa yang baik, dan diperkenalkan kepada lebih banyak kalangan lagi. Yesus fokus. Tapi yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, Yesus sadar dan menghayati apa yang dia pesankan sendiri kepada para muridnya. Bukankah waktu mengutus para muridnya, Yesus mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ayat yang suka dipotong, karena dipotong kemudian cuma yang diingat-ingat, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan lebih celaka lagi, lebih pendek lagi orang lebih suka mengatakannya. Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Yang diperhatikan hanya cerdik saja. Cerdik kalau kebablasan itu jadi licik. Ligiat, kata orang Tionghoa. Yesus sadar sekali bahwa murid-muridnya diutus untuk menjadi domba di tengah serigala. Lawan yang sangat tidak sebanding. Tetapi dia membekali mereka bukan hanya kuasa, dinamis, daya dorong dan daya gerak. Bukan hanya spirit dan semangat, bukan hanya kesegaran dan kebugaran, bukan hanya stamina dan ausdauer, tetapi kebijaksanaan. Kapan bersikap tulus, kapan mesti bersikap cerdik. Dan Yesus menjalani hal itu. Yesus sangat tulus, tetapi tidak selalu dia bersikap tulus ketika menghadapi satu situasi. Ketika dia mau masuk ke wilayah Samaria, lalu orang Samaria menolak Yesus dan rombongannya untuk lewat. Para murid memprovokasi Yesus dan mengatakan, "Guru, apa tidak baik kalau kita minta kepada Bapamu supaya Bapakmu menurunkan kilat dari langit dan menyambar orang-orang yang menolak kamu? Apakah menyuruh malaikat mendatangkan kilat dan menyambar habis orang-orang yang menolak dia perkara sulit bagi Yesus?" Rasanya tidak. Tapi bukankah cerita Injil mengatakan, mari kita lewat jalan lain saja. Tidak usah cari perkara di tempat ini. Toh yang rugi bukan kita, yang rugi adalah orang yang menolak kita. Mereka yang tidak mendapat benefit, mereka yang tidak mendapat sejahtera yang sejati, mereka yang tidak mendapat pengajaran yang luhur, mereka yang merugi. Saudara, menghadapi situasi yang semacam sekarang kita juga menghadapinya. Pesan Injil adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus melakukannya. Yang ketiga, percaya bahwa kuasa Bapa Sorgawi itu bisa diandalkan karena jauh lebih kuat dari apa atau siapapun juga. Percaya bahwa kuasa Bapa Sorgawi itu bisa diandalkan, bisa menjadi tempat kita bergantung, bisa membuat kita sampai kepada tujuan dari pelayanan kita itu. Sebab Bapa sendiri menguasai jauh lebih kuat dari apapun atau siapapun. Moga-moga quotes ini cukup jelas. Dari ibu tua yang terkenal. Moga-moga di layar TV saudara bisa membacanya. Bila engkau
baik hati. Bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbuatlah baik. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun juga, berbuatlah jujur. Apa itu terusannya? Kalaupun apa yang engkau lakukan hari ini, mungkin esok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun juga, berbuat baiklah. Bagaimanapun maaf, saya tidak jelas membacanya lagi. Prinsipnya apa? Prinsipnya soal kamu tetap berbuat baik, tetap berlaku benar, tetap berbuat jujur. Itu bukan urusan kamu dengan mereka. Tetapi itu urusan kamu dengan Tuhan. Dan bukan urusan kamu dengan mereka, itu urusan mereka juga dengan Tuhan. Kata-kata dari Ibu Teresa yang sangat menguatkan. Itu urusanku dengan Tuhan, bukan urusanku dengan orang yang menolak. Jadi teruslah, tetaplah berbuat baik. Wujudkanlah cerita Injil itu sampai habis. Saudara, saya pernah menghadiri kebaktian pemakaman abu jenazah dari seorang kakak senior saya yang meninggal karena kecelakaan. Senior saya ini tidak menikah. Dia melayani di sebuah gereja kota mahasiswa. Karena dia tidak menikah, dia dapat pastori yang cukup besar, lebar, kamarnya banyak. Lalu dia menampung para mahasiswa yang dari luar Jawa, yang laki, untuk bisa kos di pastori itu. Beberapa kamar bisa dipakai, 8 orang bisa masuk di sana. Tidak disediakan apa-apa, sedianya cuman tempat tidur, fasilitas cuci, setrika, semua dilakukan sendiri. Nah, saudara, apa yang dia lakukan ini rupanya tidak semua anggota jemaat menerimanya. Isu yang beredar di luar adalah pendeta yang tidak menikah ini gay, homoseks. Saya tahu persis dia bukan itu. Dia katakan di pastori ini dia ambil untung dengan biaya kos itu dia terima untuk kepentingan juga tidak. Cerita buruk tentang senior saya ini luar biasa hebatnya. Tidak sampai emeritus, dia kena kecelakaan dan meninggal. Saya perhatikan di sebelah belakang ada seorang bapak setengah baya yang sejak awal saya lihat bapak ini menangis terus. Saya rasanya seperti kenal bapak ini. Karena itu saya beranjak dari tempat duduk saya duduk di sebelah dia. Saya tanya, Pak, rasanya dari tadi saya lihat Bapak menangis sekali. Bapak kenal baik dengan almarhum. Lalu yang dia jawab ke saya bukan saya kenal baik dengan almarhum atau tidak. Tapi yang dia katakan adalah saya menyesal. Karena
selama ini saya membenci dia. Saya menyebarkan isu yang tidak benar tentang dia. Saya membuat insinuasi, berita bohong yang dikasak-kusuk ke sana sini tentang dia. Dan hari ini saya merasa itu yang saya lakukan dibuka semua oleh Tuhan. Bukan itu yang dilakukan oleh almarhum. Saya tidak bisa minta maaf. Saudara, saya bangga sekali bahwa sampai akhir hayatnya, senior saya ini masih terus setia kepada tugas panggilannya sebagai pendeta. Tidak punya apa-apa, dia tidak menikah, dia hidup sangat sederhana. JKH dia barangkali banyak dipakai juga untuk membantu orang, karena itu pada waktu mau dikuburkan, para penatua mengatakan, Pak Sam, ini banyak orang yang kami tidak kenal. Dan orang-orang ini mengaku sudah dibantu hidupnya oleh almarhum. Saudara, apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa dijalani. Orang bisa menolak dia, tetapi orang harus mengakui bahwa yang dilakukan oleh dia itu sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak kalah oleh hoaks. Yesus tidak kalah oleh berita bohong. Yesus tidak kalah dengan berita yang merendahkan, menghinakan dia. Yesus tidak kalah oleh insinuasi, ancaman-ancaman terbuka maupun diam-diam. Yesus tidak kalah oleh desas-desus yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Jangan dikatakan oleh musuh-musuh Yesus. Yesus tidak punya musuh. Bahwa ada orang lain yang memusuhi dia, iya. Bahwa ada orang lain yang menolak dia, iya. Tetapi dia tidak pernah menolak siapapun juga. Dia tidak pernah memusuhi orang lain, siapapun orang itu. Orang yang kita kategorikan musuh, bagi Yesus itu adalah calon sahabat, calon murid. Saudara, Yesus sangat jujur kepada murid-muridnya. Kalau mereka menganiaya aku mengatakan kepadamu, mereka juga akan menganiaya kamu. Kalau mereka menolak aku sudah mengatakan sejak pertama, mereka juga akan menolak kamu. Seorang hamba tidak boleh lebih dari tuannya. Jadi tetaplah menjadi pengikut Kristus. Itu urusan saya dengan Tuhan. Itu urusan kita dengan Tuhan. Itu tidak bergantung kepada pendapat manusia. Marilah kita terus menjadi murid-murid Kristus yang setia. Amin.